Tadi Kak Ica udah cerita satu dasar firman. Tapi kenapa kita sangat penting untuk belajar part ini? Kenapa kita sangat perlu untuk dibekali part ini? Sepanjang saya ikut kegerakan, ikut lawatan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering banget datang. Gimana sih cara bikin KKR? Saya di daerah terpencil, gimana sih caranya kita bisa datangin jiwa? Gimana sih bikin KKR waria? Gimana sih bikin pesta anak yang sampai 10.000? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering muncul. Dan untuk kami menjelaskan, untuk kami membreakdown dalam waktu ngobrol 5 menit itu nggak mungkin. Jadi kalau ada kesempatan seperti ini menurut saya ini sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Karena ini bukan dari teori atau nggak ada buku yang bisa ngajarin ini. Ini tuh kumpulan dari kegagalan, kumpulan dari evaluasi, kumpulan dari didikan, dari event demi event. Nanti yang akan cerita ada Cinike, ada Kak Ica nanti juga akan cerita lagi, kasih beberapa contoh supaya kita lebih jelas. Contohnya gimana sih kalau kita cuma ngomongin ayat, teori, mungkin gak akan segamblang kalau kalian dikasih contoh. Baik itu contoh kasus maupun beberapa foto-foto. Jadi ini kumpulan dari kisah sukses, kisah gagal, kisah dimaki, kisah dimarahin, kisah kita ada celah, semuanya itu kita coba ramu. Jadi ini sesuatu yang teman-teman belajar dari pengalaman yang kita pernah alamin. Karena apa? Nggak cukup di setiap 34 provinsi harus ada pelaksana-pelaksana, orang-orang yang mempersiapkan pesta buat Tuhan. Karena Tuhan mau ada pesta di seluruh tempat dimanapun Tuhan kepengen jiwa-jiwa itu dilawat. Jadi kenapa kita perlu? Saya tahu nggak semua dari kita itu bisa mantep ngomong di depan jadi hamba Tuhan. Nggak semua kita punya karunia itu. Punya karisma untuk jadi hamba Tuhan besar, punya karisma untuk ada di panggung, enggak semua. Mungkin ada di antara kita yang lebih nyaman ada di belakang layar. Apakah ada kesempatan untuk kita tetap dipakai Tuhan? Sangat ada. Jadilah engkau orang-orang di belakang layar, orang-orang yang akan mengerjakan dan disebut sebagai revival organizer. Ya saya singkat jadi RO. Saya cari istilah Revo lah. Revo itu artinya bagus, orang yang setia, orang yang penuh cinta. Jadi kita akan ambil istilah supaya nggak terlalu kepanjangan. Setiap kita itu adalah RO, Revival Organizer. Setiap kita, dimanapun. Di Alkitab juga nanti ada contohnya beberapa. Kalau satu orang take over 1.000 seperti standar Alkitab. Ya bukan satu orang pegang 100, enggak. Satu orang minimal akan men-take over 1.000. Cek. Di provinsimu ada berapa jiwa, berarti kamu harus bangun tim yang sangat kuat untuk mempersiapkan lawatan, agenda-agenda lawatan yang itu akan sanggup untuk menuai sebanyak mungkin jiwa. Oke, slide pertama. Tuhan punya pesta, ya. Event organizer, wedding organizer itu selalu mempersiapkan pesta atau acara atau sesuatu event. Tuhan itu punya pesta. Paling tidak ada 5 perjamuan yang di Alkitab, saya nggak akan bahas itu. Tapi Tuhan itu punya pesta. Beberapa ayat mengatakan Tuhan akan mengenakan kepada kita pakaian pesta. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita perhiasan-perhiasan untuk kita masuk ke pesta. Dan Tuhan, pestanya Tuhan itu cuma tentang jiwa-jiwa dan lawatan. Tentang jiwa-jiwa dan lawatan. Sampai pernikahan anak domba itu pun tentang jiwa-jiwa yang Tuhan tebus. Selalu tentang hal ini, tentang jiwa-jiwa, tentang lawatan, tentang hati Tuhan. Dan Lukas 14 berkata, pestanya Tuhan itu buat siapa? Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, apabila kita mengadakan pesta, kita bikin KKR, kita bikin lawatan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang butuh keselamatan. Jadi kita ini sangat tidak sama karena mereka itu bukan tuan rumah. Mereka hanya orang luar yang dibayar sekian persen, siapkan pesta. Tapi kalau kita itu seperti anak sulung dan bapak yang bikin pesta. Hostnya itu kita. Jadi ketika kita menyebut diri kita ambil bagian sebagai revival organizer, kita itu adalah host yang punya pesta dan yang menyiapkan pesta. Kita bukan orang bayaran. Dan saya pengen ngomong di awal, jadi RO ini bukan sesuatu yang enak kalau kau gak punya cinta, kalau engkau gak punya passion. Karena apa? RO ini orang yang datang paling awal, pulang paling akhir.
tidur paling sedikit yang mempersiapkan mulai dari H- sekian sebelum Bapak Ibu datang ke tempat ini. Setiap kali event dulu kita mempersiapkannya 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, dan 1 bulan sebelumnya itu kita udah mulai intens nyiapin segala sesuatu. 1 minggu sebelumnya kita udah kurang tidur. Sampai nanti beberapa hari setelah Bapak Ibu pulang, kita masih beres-beres. Dengan vendor, dengan segala macam. Jadi orang-orang yang ngambil bagian sebagai RO itu orang-orang yang bahkan nanti wajah-wajah mereka nih, para penyiap pesta ini gak muncul. Orang-orang yang gelar karpet ini gak akan muncul. Yang nyusun AC, yang mungkin siapin segala sesuatu, yang nyiapin konsumsi gak akan muncul. Tapi itulah kehormatannya. Kan Alkitab berkata, yang kamu lakukan dan engkau dipuji, engkau sudah terima upahnya. Tapi kalau engkau lakukan dan engkau gak dipuji, tapi Bapakmu melihat, engkau akan terima upahnya, Bapakmu sendiri yang akan memberikan upahnya. Dan itu kebanggaan, itu sebuah kebanggaan, upah kita gak terkorting dengan mungkin dipuji, mungkin apapun itulah, mungkin muncul jadi highlight, kena spotlight. Bersyukur kalau kita hari ini boleh belajar tentang mengambil bagian jadi belakang layar atau mesbah yang tersembunyi. Karena itu sebuah kehormatan, itu sebuah kebanggaan. Jadi Tuhan punya pesta dan Tuhan butuh anak-anak sulung. Ini kita semua ini anak-anak sulung. Untuk nyiapin pesta supaya anak-anak bungsu bisa kita rangkul sebanyak mungkin. Next slide. Mengapa harus ada yang mempersiapkan? Ada ayat yang berkata di Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan menang, di terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan kemenangan tergantung kepada penasehat yang banyak. Penasehat atau pengalaman-pengalaman di mana orang lain yang sudah ngalamin dan engkau belajar dari kebijaksanaan mereka. Mahal bayarnya. Jadi lebih baik sekarang kalau kita melakukan tindakan profetik, kalau itu memang harus muncul, api itu harus nyala, lagu akan diulang-ulang terus sampai itu terjadi. Karena kita ini orang-orang yang menciptakan. Pesta kita itu adalah kita ciptakan yang roh jadi daging. Ketika kita nyalain obor, kita bukan sedang api-apian, keren-kerenan, enggak. Kita sedang menciptakan terang. Jadi revival organizer, engkau orang-orang yang juga menciptakan lewat apapun bagianmu di dalam sebuah acara. Oke, jadi hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung kepada penasehat yang banyak. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan kalau kita bisa merencanakan, kalau kita bisa mengorganizer itu dengan baik. Makin besar pesta, makin besar tuayannya. Untuk acara wedding aja lah, wedding 100 orang mungkin panitia cuma 5 cukup. Tapi kalau itu royal wedding, ya itu pernikahannya orang penting, itu akan butuh ratusan panitia. Nah kita tuh punya grande lawatan di depan. Satu Indonesia ini mau dijadikan ruang pesta. Panji-panji Tuhan akan dikibarkan. Tuhan butuh sangat banyak RO, revival organizer yang bersedia ambil bagian di belakang mesbah dan menggelar karpet merah, menyiapkan ruang pesta di seluruh Indonesia. Jadi makin besar pestanya dan ini tuh pesta terbesar. Semua nabi-nabi berkata kita sedang masuk pesta lawatan terbesar. Kita sedang masuk yang namanya musim tuayan terbesar, grande blessing, grande lawatan. Kita sedang masuk Pantekosta terakhir dan yang dinanti-nantikan bahkan dari pendahulu-pendahulu kita. Kita organisernya. Itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Oke, jadi makin besar tuayan, makin besar persiapannya dan butuh pasukan yang makin banyak yang mungkin enggak rebutan untuk muncul di panggung. Tapi rebutan untuk taruh dirimu jadi mesbah. Buat orang lain muncul, buat Tuhan bisa muncul jadi bintang-bintang utamanya. Tuhan itu butuh orang-orang yang mempersiapkan. Next. Harus ada yang mempersiapkan. Tuhan juga, waktu Tuhan ada di bumi, Tuhan juga selalu bikin pesta dan selalu ada yang mempersiapkan. Tuhan mau bikin Paskah. Tuhan kirim orang, sekian orang. Cari venue itu lokasi. Terus lobby yang punya rumah pakai atap lotengnya itu Tuhan kirim orang. Tuhan bikin tim.
beberapa ayat di sini memperlihatkan bahwa mulai dari perjanjian lama Tuhan bilang, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan butuh orang-orang yang mempersiapkan. Mulai di kitab perjanjian baru, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Tuhan mau bikin Paskah dan Tuhan nyuruh untuk murid-muridnya, pengikut-pengikutnya mempersiapkan jamuan Paskah. Tuhan butuhkan tempat. Dan ayat yang di Markus berkata, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Lengkap dan tersedia. Kalau itu pesta Tuhan, semustahil apapun itu, pasti lengkap dan tersedia. Saya gak suka anak-anak. Gimana mau bikin KKR anak-anak? Ini highlightnya, kalau itu pestanya Tuhan, pasti lengkap dan tersedia. Kalian cuma perlu gerak dan sepakat. Dari pemimpinmu engkau sepakat dengan Tuhan, bergeraklah, pasti lengkap dan tersedia. Tiba-tiba engkau akan ketemu divine connection, tiba-tiba engkau akan ketemu orang-orang penting yang membukakan jalan. Jadi cuma satu, kalau itu pestanya Tuhan, pasti lengkap, pasti tersedia. Terus ketika saya baca, ternyata Tuhan itu juga seorang organizer, tapi dia itu life organizer yang sangat grande, yang dia itu ngatur hidup kita dari sebelum kita lahir. Sebelum saya lahir di mama papa saya, dia sudah atur. Oh ini terbaik dapat mama papa yang seperti ini. Oh saya atur destininya dia akan seperti ini. Tuhan itu juga seorang organizer yang terbaik sampai kekekalan. Karena apa? Alkitab mencatat dia sampai sekarang lagi mempersiapkan rumah untuk nanti kalau kita pulang ke surga, kita punya tempat tinggal yang namanya Yerusalem baru. Jadi ada ayatnya. Jadi Tuhan itu juga seorang, bukan revival organizer, Tuhan itu seorang life organizer buat setiap kita, buat setiap anak-anaknya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah bagi setiap kita, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan, Roh Kudus, Bapa dan segenap malaikat, mereka tuh juga hari ini jadi organizer. Buat kita nanti di kekekalan terima upahnya kita. Dia tahu si A udah kerja, si B udah berdoa, oh rumahnya yang layak buat dia di kekekalan seperti ini. Sekarang semua mereka sedang mempersiapkan pesta buat kita. Perjamuan anak domba di sorga itu IO-nya malaikat semua. Kita akan jadi orang-orang yang dijamu Tuhan. Jadi kalau kita orang-orang yang ngerti menyambut kebaikan Tuhan, ngerti dan tahu kerinduannya Tuhan. Nah ini sekarang mungkin akan sedikit bercampur dengan teknis, antara roh dengan teknis, biar kita juga ngerti yang namanya teknis tapi juga dasarnya tetap adalah roh. Oke, sebenarnya ada tiga bagian yang paling penting, bahkan di segenap event baik sekuler, acara apapun, 3 bagian ini selalu ada. Yaitu pre-event, event, the day, hari acara itu, dan post event, setelah event. Ya. Jadi sebelum KKR, hari KKR dan setelah KKR. Kita tuh cenderung selesai pada hari KKR, hari event. Sedangkan post event ini sangat banyak hal penting yang kita bisa kerjakan dan itu menentukan. Nanti kita akan bahas satu-satu, pre-event, event dan post event. Next selanjutnya. Jadi untuk pre-event itu adalah hal-hal yang kita siapkan sebelum acara. Dan saya mau kasih tahu kabar penting lah, bukan kabar buruk. 80% acara tergantung pre-eventmu. Tergantung cawanmu, tergantung engkau ngisi cawan buat acaramu seperti apa. Tergantung apa yang engkau bayar untuk sebuah acara di dalam sebuah lawatan. 80% tergantung pre-event, bukan hari H. Kalau engkau gak pernah isi doa buat sebuah KKR, jangan harapkan di hari H KKR lawatan gila-gilaan, jangan harap. Karena prinsipnya 80% yang engkau kerjakan itu menentukan di pre-eventmu. Oke, jadi isi cawanlah ketika sebelum acara. Berpuasalah, berdoalah. Kami itu dilarang berpuasa kalau kami lagi event. Semua penari, semua pengisi acara, hari H gak ada yang puasa. Kecuali Tuhan bersabda gitu dengan kuat. Karena apa? Kita butuh tubuh jiwa roh yang fit. Kita udah kurang tidur, kita udah
kerja overtime, kita butuh tubuh jiwa roh yang fit. Oke, kalau engkau memang harus puasa, puasalah sebelum hari H. Kalau engkau memang harus bayar dengan baca firman lebih banyak, lakukan. Jangan hari H kamu baca firman. Kak, ini asyirnya kemana? Lagi baca firman 50 pasal. Ya gak kerja ya, itu konyol. Semua yang kalian harus bayarlah di hari pre-event atau sebelumnya. Apa aja yang kita harus siapkan di pre-event kita? Isi cawan itu yang pertama. Ini yang roh ya. Ini yang roh, saya akan mix dua-duanya. Isi cawan, baik itu puasa, doa, unity, semuanya, bangun hubungan dan segala macam, itu isi cawan yang pertama. Yang kedua, yang di roh juga, tangkap selera Tuhan. Kadangkala Tuhan pengen bikin KKR, itu sesuatu yang mungkin hati Tuhan kepengennya, misalnya hari itu kota itu adalah tempat yang anak-anak tuh sangat banyak sakit hati dengan orang tua. Tuhan mau nuansanya hati Bapa. Tapi kalau engkau gak nangkep, engkau mau bikinnya itu wow, gak nyambung sama selera hati Tuhan. Di tempat itu Tuhan lagi mau memulihkan hati Bapa, tapi engkau siapkan sesuatu yang wow, kembang api, engkau naruh obor, engkau naruh, wow bagus sih. Tapi hati Tuhan gak nyampe. Tuhan lagi mau ngalirin misalnya di satu tempat itu pemulihan keluarga. Tapi engkau siapkannya itu adalah sukacita atau mungkin yang berseberangan dengan pemulihan keluarga. Mungkin tentang keuangan, terobosan keuangan. Di sebuah kota engkau siapkan terobosan keuangan sedangkan Tuhan mau pemulihan keluarga. Jadi yang kedua paling penting adalah tanya hati Tuhan. Tangkap selera Tuhan. Kak, saya bukan nabi, gak bisa terlalu dengar suara Tuhan dengan jelas. Kamu punya pemimpin. Engkau punya pemimpin, engkau punya tim doa, engkau punya, itulah fungsinya kerja tim. Kalau engkau gak terlalu bisa ngerti yang ngeroh-ngeroh, yang mungkin butuh suara Tuhan yang jelas dan detail, tanyalah kepada pemimpin. Ibu rasa apa? Kasih saya satu clue. Ibu tangkap apa untuk acara ini? Ibu mau apa? Atau bapak mau apa? Pak Gembala mau apa? Jadi tangkap sebuah clue dari pemimpinmu atau pendoa yang bisa nangkap hati Tuhan. Ambil itu yang dari roh. Bagian kitalah yang mendescribe itu untuk urusan jadi daging. Kalau misalnya pemimpinmu bilang saya cuma tangkap Tuhan mau Yesaya 60. Ya mulai pelajari Yesaya 60. Yaitu tentang terang, yaitu tentang bersinar, tentang kekayaan bangsa-bangsa datang. Jangan cuman Yesaya 60 maksudnya apa ya Bu? Ibu maunya gimana Bu? Saya bikin backdrop tulisan Yesaya 60. Enggak, kita enggak nolong kalau gitu. Tapi kalau bagian kita adalah orang yang mempersiapkan, pemimpinmu ngasih satu statement, engkau akan gali itu sampai itu bisa menjadi sebuah breakdown sampai detail. Engkau bisa mempersiapkan. Kalau Yesaya 60 engkau bisa siapkan, oh berarti kita harus munculkan sangat banyak terang. Kita munculkan lampu, kita bikin stiker yang gambarnya mungkin terang, ayat tentang terang. Kita bikin yang namanya kekayaan bangsa-bangsa, tindakan profetik, kita keluarkan emas, jarahan segala macam. Itu contohnya, itu mungkin contohnya. Jadi begitu juga satu statement pun dari Tuhan, engkau harus bisa membreakdown itu. Kak, kok kayaknya susah ya, satu kalimat saya harus bisa atur itu dari acara dari A sampai Z. Belajarlah, jangan takut salah, jangan takut gagal. Selama engkau satu gelombang sama Tuhan, engkau bisa merasakan hati Tuhan, engkau akan bisa kok. Tuhan akan bisa menjadikan engkau orang-orang yang sangat kreatif dalam segala hal. Karena dia Elohim, Tuhan yang menciptakan dari yang gak ada jadi ada. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Oke? Nah ini dia. Jadi isi cawan menangkap selera Tuhan, engkau juga harus bisa menghitung jasmani dan rohani. Untuk KKR anak, gak bisa pakai kursi. Anak-anak itu gak betah lebih dari 15 menit. Kalau bikin KKR buat TNI Polri, gak bisa duduk di lantai. Karena mereka butuh protokoler, duduk dengan sopan. Engkau bikin KKR anak muda, sebagian mereka akan suka jingkrak-jingkrak. Bagian depan gedein supaya mereka bisa jingkrak-jingkrak, loncat-loncat. Tapi kalau engkau bikin KKR lansia, jangan suruh duduk di bawah, jangan di lantai 7 tanpa ada lift. Itu harus dihitung. Itu harus dihitung sampai yang sedetail-detail itu kalian harus hitung. Untuk KKR anak-anak,
Jangan kasih goodie bagnya hiasan dinding, nggak terlalu menarik. Tapi untuk KKRTNI jangan kasih snacknya ciki-cikian. Bisa tangkap ya? Belajar ngitung, belajar lihat target jiwa-jiwa kita siapa, target yang mau kita jangkau itu apa. Nah, jadi segala sesuatu perintilan itu belajarlah untuk menghitung. Belajarlah untuk hitung untuk KKR sekian butuh berapa asyir. Jangan KKR 1000 kalian siapkan asyir 5. Begitu altar call, kalian yang menangis. Dan rebah semua, kalian yang menangis. Pokoknya segala sesuatu dihitung, bikin simulasi. Belajar dari yang lebih expert atau pernah punya pengalaman. Jangan malu untuk belajar. Itu belajar berhitung. Terus yang penting juga pre-event, ini baru pre-event ya. Pre-event tuh banyak banget, panjang banget. Cuman itu udah saya singkat-singkat. Karena apa? Memang 80% terletak di situ. Pre-event juga saatnya kalian tuh bangun tim. Taruh orang-orang dengan kekuatannya pada job desk-nya yang tepat. Oke? Taruh orang-orang dengan kekuatan pada job desk-nya yang tepat. Orang yang gak bisa nyusun rundown, jangan disuruh nyusun rundown. Nanti akan kacau dan berantakan. Tapi orang yang otaknya pinter, tapi fisiknya terbatas, jangan suruh ngangkat aqua 20 dus. Nggak cocok. Ada orang-orang yang kekuatannya tuh fisik. Oke, gendong konsumsi 2000 nasi kotak, pindah gedung, oke, nggak akan pingsan. Tapi ada orang-orang yang kekuatannya tuh di intelek. Dia bisa nih membreakdown semua detail menit per menit. Dia bisa membreakdown rute transport seperti apa. Jangan salah taruh orang, itu akan merepotkan kita sendiri. Kebayang gak kalian naruh orang yang gak bisa ngomong, pendiam untuk lobby jiwa-jiwa. Bu, kami mau KKR pelajar. Oh ya, mau butuh berapa jiwa? Terserah ibu gitu. Terserah bu gitu. Oh ya, terus yang dikirim nanti cuma 5 orang perwakilan satu sekolah. Kalau engkau mau taruh orang-orang yang mau ngelobi, taruh orang-orang yang cerewet. Yang ibunya belum sempat ngomong, dia ngomong terus. Ya deh, saya ngasih 1000 anak deh. Jadi jangan naruh orang pendiam buat ngelobi. Jangan naruh orang cerewet di tempat dimana kita harus rapat dan serius. Yang ada ngobrol terus, gak bikin-bikin rundown. Taruh orang yang tepat di posisi yang tepat, itu akan sangat menolong. Dan semua kita bisa punya fungsi. Yang gak minter bisa ngangkat-ngangkat. Yang gak terlalu pinter ngomong bisa untuk gelar karpet. Kalau dia punya kekuatan di apapun, taruh di tempat yang tepat. Oke, ada yang hiperaktif banget, taruh dia jadi seksi sibuk. Biar dia gak di satu tempat. Kalau di satu tempat terus dia stres. Taruh seksi sibuk, kamu ke gedung sana, atur ini. Nah, jadi taruh orang yang tepat di job desk yang tepat, itu akan sangat menolong. Oke, bangun tim sebelum kamu acara. Lalu selanjutnya brainstorming konsep. Ini butuh kau duduk dengan pemimpin, ini butuh engkau duduk dengan Tuhan juga. Engkau duduk dengan pemimpin, tangkap yang pemimpin mau. Setelah itu kalau kamu gak ngerti, kamu duduk ambil waktu dengan Tuhan. Harus dapat dari Tuhan, kerinduan Tuhan itu sekuat apa. Sampai kami itu bisa kerjakan segala sesuatu dengan pengertian. Karena revival organizer bukan robot organizer. Tuhan gak mau mencet A jadi asyir, Tuhan mencet B jadi pendoa, pencet B, pencet ini jadi tim konsumsi. Tuhan gak mau. Tuhan gak mau kita jadi robot. Tuhan gak mau kita kerjakan tanpa rasa. Tuhan mau kita jadi rekan sekerja. Bapak dengan anak sulung bisa ngobrol. Adikmu mau pulang, kita siapkan pesta yuk. Temanya apa? Oh, temanya ini. Nah, jadi Tuhan rindu seperti itu. Harus ada waktu engkau untuk ngobrol, dengerin pemimpinmu, dan engkau dengerin Tuhan. Ini penting banget, ini sangat penting. Lalu yang soal teknis yang lainnya adalah engkau harus survei. Ya, survei makanan itu tahan berapa jam supaya tidak basi. Masak buat 1000 orang sama masak buat 5000 orang itu beda. Gak boleh yang terlalu basah biar gak cepat basi. Tapi kalau masak buat 100 orang boleh kasih makanan bersantan. Kuah-kuahan gak masalah. Tapi kalau 10.000 orang engkau kasih santan, semuanya sakit perut karena basi. Berhitunglah, surveilah.
Kalau Tuhan sudah memberkati dan beri miliaran untuk kita bikin sebuah acara dan kita nggak melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita merugikan. Kita merugikan kerajaan surga. Harusnya kita tuh menguntungkan sebagai revival organizer, kita harusnya menguntungkan. Tuhan punya budget seberapapun, hasilnya maksimal kalau kita atur dengan baik. Amin. Selanjutnya lagi susun rundown, susun timeline, susun budgeting. Ya, ini semua hal teknis. Kak, masalahnya pasti paling banyak itu adalah soal dana. Belajarlah cerdik, ambil, karena yang dari dunia ini kita harus jarah untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan lawatan. Terus ada juga kok orang-orang yang kalau engkau bisa dipercaya, orang-orang itu akan sangat dengan senang hati kok menginvestasi, menabur. Tapi begitu engkau dipercayai, jangan tidak bertanggung jawab, itu nanti masuknya ke post event. Kalau engkau sudah dikasih taburan, pakai ini buat KKR, selesai KKR laporan lah. Ini seringkali kita miss. Dapat 10 juta nih buat KKR, selesai KKR ngomong thank you aja enggak sama donaturnya. Besok-besok engkau mau minta lagi, donaturnya juga maaf lah sibuk. Kalau datang kalau ada maunya aja. Bangun itu dalam satu kerangka ini tuh utuh. Kalau engkau tahu engkau terima taburan, bertanggung jawablah. Ada ucapan terima kasih kek, atau ada mungkin bingkisan, atau kirim foto-foto hasil kalian bikin lawatan. Itu namanya bertanggung jawab. Ya, itu membuat kalian bisa terus menjarah. Hal-hal kecil tapi itu penting. Promote event. Kalau kalian bikin eventnya anak-anak, jangan tempel iklan-iklan KKR-nya di tempat-tempat yang gak ada anak-anak. Kalau kalian bikin KKR pelajar, tempellah di sekolah-sekolah. Promote event, tahu anak-anak sekarang juga jarang baca mading. Bikinlah pengumuman online, blastinglah di Instagram, blastinglah di sosial media. Tahu segmennya apa, kalian akan tahu harus promotnya seperti apa. Oke, jadi tidak mengeluarkan sesuatu yang tidak penting dan tidak memukul. Ya, kalian bikin event anak muda, bikin iklannya itu di tempat yang nggak ada anak mudanya. Ngapain? Buang-buang uang, cetak brosur, cetak leaflet dan segala macam. Belajarlah untuk tepat di segmen manapun yang kalian akan kerjakan. Lalu prepare produksi. Produksi ini nanti teknis, Cinika akan cerita karena dia sangat banyak berurusan dengan produksi. Untuk KKR 1000 orang butuh kapasitas sound berapa? Per orang itu ada kapasitas berapanya. Jadi supaya kita juga nggak kena tipu. Tahu harga sewa kursi, tahu itu teknis. Kalau udah kenal satu vendor, bangun hubungan dengan vendor itu. Tapi juga survei, ternyata kalau ada vendor lebih bagus dan lebih murah ya kita pindah. Jadi belajar untuk kenal dunia luar, kenal vendor, hubungan baik dengan vendor itu juga cukup penting. Selanjutnya, simulasi atau gladi kotor. Jadi simulasi itu penting. Kalian mau bikin arak-arakan, misalnya jalanin alun-alun kota, simulasilah. Jalanin dulu, jadi kalian tahu ngelilingin alun-alun itu berapa jam. Normal berapa jam, kalau pakai berlutut berapa jam. Sering banget kita nggak ngitung itu. Kalau kalian mau bikin simulasi acara KKR di tempat terbuka, simulasilah di bulan itu musim hujan atau enggak. Bikin KKR jam 2 siang, simulasilah datang ke lokasi jam 2 siang. Gosong enggak kamu, kepanasan enggak? Jangan semuanya cuman di bayangan aja. Simulasi itu ada di lokasi, di jam seperti kita bikin event. Itu akan menolong, oh ternyata kalau jam segini itu panasnya segini. Kita dapat teduh, kalau kita panggungnya di sini nanti akan ketutup jadi nggak terlalu panas. Atau kita bikin jam 4, jadi simulasilah. Itu menolong kita mendapatkan sekian persen dari kondisi realita yang akan terjadi. Itu simulasi itu penting. Lobbying, perizinan. Jangan pernah bikin acara tanpa kalian mempersiapkan yang namanya perizinan. Oke? Perizinan itu sangat penting, punya hubungan yang baik dengan aparat, dengan segala macam. Jadi bangun hubungan dengan aparat itu sangat baik. Kita di luar event, hubungan kita dengan aparat, dengan Bapak Polisi itu sangat baik. Oke, jadi setiap kali ada event kita ditolong, kita dibantu. Itu sangat penting. Nah sekarang masuk ke event. Event ini ada hal-hal penting. Yang saya catat highlight di sini adalah di hari event engkau jangan pakai emosi menyelesaikan apapun. Misalnya di hari event tuh ada yang
ini saya mau ganti uang transport, panitianya nggak bisa ditelepon. Jadilah solusi maker. Bukan cari masalah, oh iya panitianya namanya siapa? Sini saya cari. Udah gitu engkau sibuk nyari, engkau sibuk nyalahin. Jadilah solusi maker. Kalau memang panitianya nggak ketemu, kalau memang itu berapa sih uang transportnya dan engkau bisa ganti sebelum itu terlalu ribet, gantilah. Nanti toh kamu bisa ngerembes dengan bagian transport. Jadi ketika di dalam hari H engkau ketemu masalah demi masalah, jangan fokus sama masalahnya, fokus sama solusinya. Engkau bisa tolong apa ya? Ini pembicara belum datang nih. Ya udah isi dulu icebreaker. Cari solusi. Bukan engkau bikin tambah heboh, bukan engkau bikin, bahkan engkau sebagai organizer, kadang-kadang engkau benar-benar harus menutup semua perkara dapur supaya setiap orang itu nggak perlu ribut dan nggak perlu heboh. Nggak perlu, kalau itu bisa kalian selesaikan. Kalau engkau nggak bisa selesaikan, panggil saudaramu, panggil timmu, biar itu diselesaikan bersama-sama. Nggak usah semua orang tahu bahwa hari itu pembicara terlambat datang. Jadi jadilah solusi maker, bukan orang yang sibuk dengan masalah. Terus jadilah tenang, jadilah punya shalom, ya. Karena kalau engkau marah-marah, kita ini kan manusia roh ya, orang roh. Kebayang gak sih kalau orang-orang IO-nya, revival organizer-nya lagi ngambek, lagi marah-marah, suasananya jadi gak enak. Kita juga orang-orang yang bangun suasana. Jadi pastikan engkau hari itu melakukan bagianmu dengan sukacita. Engkau ada di pesta dengan sukacita, karena itu jubah pesta. Sukacita, terus ucapan syukur itu jubah pesta. Bukan kemarahan, bukan penuntutan, bukan merasa berjasa. Itu harus ditanggalkan. Jubah pesta, kalau kita menyiapkan pesta dan ada dalam pesta, sukacita, unity, kebersamaan, terus ucapan syukur itu jubah pesta. Termasuk juga kita sebagai mempersiapkan pesta. Lalu tetap tenang, gladi resik segala macam, loading, oke lah itu semua teknis. Dan yang penting juga di hari H adalah fleksibel. Dari semua rundown yang kalian buat, akan ada 1-2 hal yang tidak akan bisa ideal kok. Mungkin pesertanya mungkin terlambat datang, harus mundur 10 menit. Mungkin kondisinya tiba-tiba KKR di lapangan hujan. Kalian jangan cari masalahnya. Jangan nyalah-nyalahin pendoa nih, doanya gak kuat. Pendoa ayo cek hati kalian, ini gara-gara kalian hujan. Jangan ributin di situ di hari hanya. Itu nanti evaluasi. Oke, kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa kayaknya hadirat Tuhan gak kuat ya? Itu nanti setelah hari H. Jangan ribut di hari H. Di hari H fokus cari solusi, fokus untuk kalian hadapin apapun. Kalau ada kendala langsung fleksibel untuk switch. Kalau itu hari itu hujan, cek dulu ke Tuhan. Tuhan, ini kenapa ya? Kok rasanya kita udah doa, kita udah puasa, kita udah isi cawan, kenapa hujan? Tiba-tiba Tuhan bilang, aku memang mau baptis mereka. Ya udah gak usah bersusah hati. Tetap aja praise, tetap aja kita sukacita, ajak mereka menikmati sukacita di tengah hujan. Tiba-tiba atau Tuhan ngomong gini, aku pengen ajarin mereka melakukan signs and wonder, menghentikan hujan. Tangkap dong, ajak mereka sama-sama doa, hadap ke langit, tumpang tangan ke atas, hentikan hujan. Kalau itu kalian tepat, itu akan lebih dari khotbah. Mereka akan ngalamin aku menghentikan hujan, aku latihan signs and wonder, dan yang Tuhan mau itu nyampe. Itu revival organizer. Bukan kalian sibuk cari masalahnya, cari problemnya seperti apa. Yang penting selama acara connect dengan Tuhan, connect dengan Roh Kudus. Karena di atas semua revival organizer ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Dia yang Tuhan kasih untuk nolong kita jadi orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi dia adalah chief, dia adalah kepala dari semua revival organizer di seluruh dunia. Di Pulau Papua dia bisa bergerak dengan caranya, di Jawa dia bisa bergerak dengan caranya, di Sumatera dia bisa bergerak dengan caranya. Roh Kudus tahu, punya solusi, punya jawaban buat segala acara yang akan kita kerjakan. Jadi untuk apapun, tanya Roh Kudus,
termasuk mempersiapkan warna, nuansa, mau jubah apa, mau lagu apa. Semua revival organizer terkoneksilah dengan Roh Kudus. Itu akan membuat acaramu itu berkenan dan jadi sebuah pijakan Tuhan bisa turun. Karena apa? Tuhan tuh pasti satu selera sama Roh Kudus. Pasti satu selera. Tapi kalau kamu udah main caramu sendiri, engkau main seleramu sendiri, belum tentu sama dengan selera Tuhan. Apapun, tanya Roh Kudus. Oke, itu di hari H. Jadilah tenang, fleksibel. Tuhan mau ubah acaranya seperti apapun, fleksibel. Dan jadilah solusi. Orang yang memberi solusi, bukan yang fokus pada masalah. Dan yang terakhir nih, post event. Post event ini yang seringkali sekian banyak orang setelah acara langsung pulang, langsung tinggalin, langsung selesai. Enggak, kita enggak selesai sampai event ya. Post event ini isinya apa aja? Kayaknya enggak kebaca sama teman-teman. Yang pertama adalah recap atau publishing. Karena apa? Kita berurusan dengan Kairos. Kalau bulan itu Tuhan sedang bilang arak tabut, kalau bulan itu Tuhan sedang bilang membangunkan fajar, kita butuh itu dideklarasikan juga, itu dipublish juga, itu dimeteraikan juga di tempat di mana masa di mana Kairos itu masih ada. Amin. Itu publishing harus cepat karena Kairosnya Tuhan. Lalu laporan, report. Ini yang saya bilang, kalian dipercayain dana berapa, report. Dana transport berapa, dana konsumsi berapa, belajar bertanggung jawab. Report itu walaupun Tuhan mungkin nggak butuh laporan, ya mungkin Tuhan emang butuh laporan Excel saya. Memang Tuhan butuh bahwa ini nombok loh, saya yang nombokin, saya diam-diam aja. Bukan, tapi kita ini semuanya biar didapati bertanggung jawab. Engkau dikasih uang transport untuk jiwa-jiwa, engkau dikasih uang sewa sound atau apapun, bertanggung jawab. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan mau percayakan perkara besar akan sangat gampang. Oke, itu report. Yang ketiga evaluasi. Evaluasi ini bagian-bagian termasuk yang gak enak. Kegagalan-kegagalan, celah-celah. Evaluasi ini baik itu internal, evaluasi pengisi acaranya, evaluasi baik itu suasana, hadirat Tuhan, vendor, hati Tuhan seperti apa, itu perlu dievaluasi. Kita perlu evaluasi supaya apa? Supaya kedepannya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi evaluasi itu sangat penting. Lalu mengapresiasi, ini juga kadang kita lupa. Untuk orang-orang yang udah kerja keras, untuk orang-orang yang sudah misalnya nih, beberapa pasukan saya kan pegangnya Papua. Saya harus mengapresiasi. Karena apa? Ya itulah bagian dari post event. Jadi apresiasi setiap bagian yang sudah mengerjakan bagiannya dengan baik. Kalau itu perlu dikritik, kasihlah kritikan. Kalau itu perlu dikasih masukan, kasihlah masukan. Tapi itu diapresiasi, tapi itu dievaluasi. Lalu follow up. Setiap kali kalian selesai mengerjakan lawatan, KKR apapun, follow up itu. KKR pelajar, follow up lah, hubungi guru agamanya. Bu, gimana bu? Anak-anak, karena mungkin hari itu kalian gak dengar kesaksian-kesaksian mereka. Bahwa mungkin ada yang sembuh ketika duduk di pojok. Mungkin ada anak-anak yang hari itu luka tapi memilih untuk dilawat Tuhan dan mengalami hati Bapa. Engkau mungkin gak dengar itu di hari H. Kalian menikmati semua kesaksian itu di post event. Hubungilah PIC-PIC-nya, gimana? Yang kemarin datang ke acara Monas, yang dari kampung Pasar Senen. Oh ternyata mereka ada yang sakit sembuh. Nah itu kan kalian menerima feedback dari follow up yang kalian kerjakan. Jangan males untuk follow up, oke? Dan yang terakhir, ini juga sangat males kita kerjakan, menata inventaris. Setiap event tuh pasti kita beli barang baru, karpet baru. Setiap event kita beli yang namanya kain baru atau apapun. Selesai acara, entahlah itu ada di mana. Padahal kalau itu diinventaris dengan baik, itu akan sangat menolong kalian punya data. Acara selanjutnya, oh kita masih ada karpet. Gedenya seberapa, sekian meter, ada datanya, itu menolong. Dan kalian didapati efektif, bertanggung jawab, Tuhan suka dan Tuhan akan percayakan lebih lagi. Seberapa sih kita dari acara, setiap kali bikin acara, selesai acara, semua barang-barang gak tahu ada di mana. Waktu itu kita punya 1000 senter, tapi gak tahu di mana. Waktu itu kita punya 2 dus lilin sisa,
atau sekarton tisu basah, nggak tahu di mana. Terus kita beli lagi, kita belanja lagi, dan itu semua uang Tuhan lagi. Kita didapati tidak bisa mengefektifkan apa yang dipercayakan. Jadi menata inventaris ini itu akan sangat menolong untuk next event ya. Saya punya sangat banyak sisa-sisa barang tuh, saya tulis, saya dusin, saya kasih nama lagi. Jadi besok-besok kalau misalnya butuh, oh ada stoknya sekian tisu basah, masih bisa dipakai. Jadi jadilah efektif, itu bagian dari seorang revival organizer. Nah ini yang slide terakhir, sikap hati seorang revival organizer. Sikap hati yang pertama adalah jangan engkau terhilang di tengah pesta Bapakmu seperti anak sulung. Kita bisa jadi orang yang mungkin satu rumah dengan Bapak kita yang ingin menjamu anak yang bungsu. Tapi ketika yang bungsu itu datang dan terima kasut baru, cincin baru, semua jubah baru, kita jadi orang yang terlalu lelah karena gak pernah dapat itu, dan kita memilih marah dan kita terhilang di rumah Bapak kita sendiri. Jangan jadi orang yang terhilang. Jangan merasa berjasa. Ingat domba dan kambing. Kambing tuh selalu ngerasa aku sudah. Dan gak dapat upah. Tapi kalau kamu ngelakuin bagian apapun dalam sebuah acara, jangan pernah merasa berjasa. Jangan pernah merasa engkau layak diberkati lebih. Karena kita gak diberkati pun Tuhan layak ngelakuin apapun. Tuhanlah yang menjamin karena nanti ada upahnya. Terus mau belajar, mau dikoreksi, selalu mengerjakan dengan hati, bukan sekedar dengan body. Oke? Jangan sekedar aku hadir kok jadi asyir, aku hadir kok, aku itu kok bantuin kok beres-beres. Pakai hati. Kalau engkau pakai hati, engkau akan tahu bahwa ini pesta Bapakmu disenangkan, engkau akan terima upah dalam kekekalan, engkau akan sangat bersyukur. Jadi bagian yang mempersiapkan pesta. Lalu sepakat dengan pemimpin, kenal selera Tuhan, tadi udah dibahas di awal. Dan ini upahnya. Upahnya yang asik adalah upah kita nggak akan lekang oleh yang namanya ngengat dan karat. Karena yang namanya silent altar itu akan terima upahnya langsung dari Tuhan. Yang namanya silent altar, upah kita nggak akan ke courting. Karena mungkin ya karena di belakang jarang ada yang lihat gitu. Dan ada ayatnya berkata, Matius 6 ayat 6b, and your father seeing in secret will repay you in open. Bapakmu yang melihat engkau bekerja dalam kediamanmu, Tuhan akan membayar dan mengupahi engkau secara sangat nyata. Itu bagian dari setiap kita, dan yang paling membahagiakan, kita disebut sebagai rekan sekerja Allah.